ketika sekarang kita mau berbicara SPLTV ya, gitu. Yang berarti kan dia 3 variabel ya, gitu. 3 variabel, nah berarti kita butuh minimal gitu ya, 3 persamaan untuk menyelesaikan si sistemnya gitu. Jadi kalau kita mau tahu nilai X, Y, Z, minimal kita butuh 3. Kalau kita cuma punya 2 persamaan, maka pasti kita nggak bisa buat nyari penyelesaiannya. Jadi sekarang kita belajar untuk menyelesaikan ya. Gimana sih caranya untuk menyelesaikan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel? Boleh kalian buka buku halaman apa sih? Buka buku yang masih bab yang kemarin kita bahas nomor oke. Kita bahas nomor tadi berapa ya biar enggak salah. 98 masih aku bawa semua. Nah, nomor 62. Kita bahas halaman 39. Halaman 39 nomor 62. Ya benar, nomor 62. Himpunan penyelesaian. Jadi kalau himpunan penyelesaian itu artinya kita punya pasangan titik. Tadi kan kalau 2 variabel kan kita punya diminta pasangan titiknya X dan Y ya. Tapi kalau 3 variabel berarti kita diminta bukan pasangan ya, berarti kita diminta koordinat di 3 variabel X, Y, Z gitu. Berarti kita nyari tahu nilai X, nyari tahu nilai Y, nyari tahu nilai Z. Nanti kita kalau di soal ini nanti dibentuk jadi titik koordinat di 3 dimensi kayak gini gitu ya. Nah, halaman 62 himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. X tambah 2Y min Z sama dengan 6. 3X min Y tambah Z sama dengan 8. Bu, gimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini? Kemarin kan kita udah belajar metode eliminasi substitusi untuk 2 variabel. Nah, ketika sekarang kita punya yang 3 variabel, langkah pertama gitu ya. Langkah pertama kita sederhanakan dulu gitu ya. Sederhanakan si SPLTV ini jadi SPLDV gitu ya. Gitu. Jadi supaya kemarin kan udah bisa nih nyelesain SPLDV. Nah, berarti si SPLTV ini pertama-tama kita sederhanakan dulu jadi SPLDV. Caranya gimana? Caranya dengan mengeliminasi satu variabel, salah satu variabel gitu ya. Yang mana Bu? Terserah. Gitu ya, misalkan siapa sih namanya? Misalkan nggak ada namanya. Misalkan Elsa mah pengen Bu, aku mah pengen eliminasi X. Boleh. Nanti berarti kita punya SPLDV yang variabelnya Y dan Z gitu ya. Misalkan Salwa mah Bu aku pengen eliminasi Y dulu deh di awal-awal gitu ya. Berarti ketika Salwa mengeliminasi Y di awal-awal nanti punya SPLDV yang variabelnya X dan Z gitu ya. Atau misalkan Hasya Bu aku mau yang Z deh biar lain gitu ya. Aku mau di awal-awal mau eliminasi Z dulu, boleh. Berarti nanti Salwa punya SPLDV yang variabelnya X dan Y gitu. Jadi ini mah bebas terserah gitu ya. Nanti tinggal kesananya mengikuti gitu ya. Nah, sekarang berarti sekarang sederhanakan SPLTV jadi SPLDV dengan mengeliminasi salah satu variabel gitu ya. Misalkan sekarang Ibu mau eliminasi kalau Ibu sekarang mau memilih mengeliminasi Z gitu ya. Atau ini biar gampang Ibu kasih dulu nama ya, ini persamaan 1. Ini persamaan 2.
Kenapa jadi begini, coy? Nah, ini jadi persamaan. Ini sama Ibu dikasih nama ya. Ini jadi persamaan 3. Gitu. Jadi, sekarang Ibu mau memilih untuk eliminasi dulu Z deh. Eliminasi. Kenapa jadi nggak jelas ini? Nah, Ibu sekarang mau mengeliminasi Z. Nah, berarti nanti ketika Z-nya sudah dieliminasi, Ibu akan punya persamaan SPLDV yang variabelnya X dan Y. Nah, gimana cara eliminasi Z? Kita ambil gitu ya. Ambil dua persamaan gitu ya. Karena kan ini ada persamaan 1, ini namanya Ibu namain 1, 2, 3 ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kan disuruh ngambilnya 2 nih. Bu, aku mau 1 sama 2 boleh. Bu, aku mau 1 sama 3 boleh. Bu, aku mau 2 sama 3 boleh. Bebas gitu ya. Misalkan Ibu mau ngambilnya 1 dan 3 deh. 1 dan 3 gitu. Berarti ambil ya nih. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Terus yang 3, 3X min Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, kan kita mau eliminasi Z. Kalau eliminasi mah sama aja kayak biasa ya. Kita samakan dulu koefisiennya. Nggak salah nggak? Benar ya? 2X tambah Y tambah Z 9, 3X min Y tambah Z 8. Kalau eliminasi mah sama aja kayak biasa. Kita samakan dulu koefisiennya, baru kita tambah atau kurang. Nah, ini kan koefisiennya udah sama ya. Atas 1, bawah 1. Berarti tinggal, karena Z-nya sama-sama positif ya. Berarti kalau sama-sama positif, kalau sama kita kurang gitu kan ya. Nah, berarti gimana? 2X kurangi 3X minus X gitu. Y minus Y berapa? Tambah 2Y gitu kan ya. Y minus Y gitu kan. Minus jadi plus kan. Gitu ya. 2Y sama dengan 9 kurang 8, 1 gitu. Oh, ini kita namain jadi persamaan 4 gitu. Jadi kita udah punya satu persamaan yang Z-nya udah hilang gitu, tinggal X dan Y-nya. Nah, sekarang kita kan tadi udah milih 1 sama 3 nih. Terus sekarang kita ambil lagi dua persamaan lain, tapi harus berbeda dengan si persamaan yang tadi udah kita ambil gitu. Misalkan tadi kan kita udah ngambilnya 1 sama 3 nih. Nah, berarti sekarang jangan ngambilnya 1 sama 3 lagi. Jadi yang kedua ambil dua persamaan lagi, ambil dua persamaan lain gitu ya. Karena tadi mau udah ngambilnya 1 dan 3, berarti sekarang ngambilnya 2 atau 3 atau cuman itu ya. Kalau kan 1, 3-nya udah, berarti sekarang tinggal kita ambil 2 sama 3 atau 1 sama 2 boleh. Yang penting jangan 1 sama 3 lagi gitu ya. Mau 2 sama 3 boleh, mau 1 sama 2 boleh gitu ya. Pasti akan sama nanti hasilnya. Misalkan Ibu mau ngambilnya 1 sama 2 deh. 1 dan 2 gitu ya. Berarti ngambil 1 sama 2. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. X tambah 2Y min Z sama dengan 6. Nah, sekarang kita eliminasi lagi. Karena sebelumnya kita mengeliminasi Z gitu ya. Nah, ketika kedua kali kita harus eliminasi Z lagi gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya ngeliminasinya X, yang kedua kali harus eliminasi X lagi. Jadi banyak yang bingung tuh di sini. Banyak yang salah, banyak yang bingung tuh di sini. Kenapa? Pertama kali mengeliminasi Z gitu ya. Ketika kedua kali yang dieliminasi yang X gitu. Jadi nanti ini ada XY, di sini dapatnya YZ gitu ya. Jadinya nggak beres-beres gitu ya. Jadi kuncinya adalah ketika pertama kali kita sudah mengeliminasi Z, berarti kedua kali kita eliminasi Z lagi gitu ya. Nah, berarti kan ini berarti kita eliminasi Z. Eliminasi Z. Nah, karena Z-nya udah sama, koefisiennya tinggal kita tambah atau kurang. Nah, karena beda ya, kalau beda ingat kita tambah ya. 2X tambah X, 3X. Y tambah 2Y tambah 3Y. Z tambah kurang Z kan 0 sama dengan 15. Oh, ini kita simpan jadi persamaan 5. Nah, kita lihat. Oh, ini ada persamaan 4, XY. Persamaan 5, XY. Oh, udah berbentuk SPLDV kan ya? Tinggal kita selesaikan pakai cara biasa, SPLDV. Gitu. Min X sama 2Y. Min X tambah 2Y sama dengan 1. Ingat-ingat ya.
Jelas ya suara ibu kan? Jelas, Bu. Jelas. Nah, sampai sini ngerti nggak min X tambah 2Y? Bentar ya, biar bisa ibu kirim gambarnya. Nah, ini hari ini 26 Oktober. Tadi berapa? Ya udah lupa lagi. Min X tambah 2Y sama dengan 1. Terus itu teh persamaan 4 gitu ya. Terus 3X ditambah 3Y sama dengan 15. Itu teh persamaan 5. Nah, tinggal kalau udah kayak gini tinggal kita beresin aja SPLDV biasa. Berarti ibu mau yang di sini eliminasi X ya. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Jadi gimana? Min 3X ditambah 6Y sama dengan 3. Gitu ya. 3X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, oh ini yang udah sama X, berarti tinggal kita hilangkan X. Karena beda ya, atas negatif, bawah positif, berarti kita tambah. Gitu. 0, min 3X tambah 3X 0, 6Y tambah 3Y 9Y sama dengan 18. Berarti Y-nya berapa? 18 dibagi 9. Oh, Y-nya 2. Nah, terus gimana? Tinggal kita substitusi. Masih di sini aja dulu. Substitusi ya. Nah, udah dapat Y-nya 2. Pilih salah satu. Berarti min X tambah 2 kali 2 sama dengan 1. Min X tambah 4 sama dengan 1. Min X sama dengan 1. Pindah ya. Min 4. Min X sama dengan min 3, berarti X-nya sama dengan 3. Gitu. Oh, udah dapat X, udah dapat ya, tinggal kita cari Z-nya kan? Nah, sekarang gimana nentuin Z-nya? Tadi kan kita udah punya si 3 SPL tadi itu. Ambil aja salah satu. Ambil salah satu SPL TV. Mau yang ke satu boleh, mau yang kedua boleh, mau yang ketiga boleh. Misalkan ibu mau ambil yang satu deh lah biar cepet. 2. Berarti kan yang satu, misalkan ibu ambil yang satu. Ambil yang satu, berarti 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Tinggal kita masukin aja yang udah diketahui Y dan Z-nya. Gitu ya, berarti 2 dikali 3 ditambah 2 ditambah Z sama dengan 9. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti Z-nya 9 dikurangi 8, 1. Gitu ya, berarti kita punya X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Berarti kalau pasangan X, Y, Z atau himpunan tulisannya itu gimana? 3,2,1. Yang mana? Yang B. Gitu ya. Tuh nomor 62. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, bener ya. Kalian mah ini apa? Tidak pernah bertanya, ibu tuh jadi bingung. Coba kita bahas lagi soal yang lain. 2 kali ya, biar nerap. Nomor 69. Nah. Diketahui sistem persamaan lalala nilai dari X per Y, Y per Z, Z per X. 9. Iya. Berapa? X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 3. Terus 4X. Kalau ibu ada salah kasih tahu ya. Jangan dimana. Galak. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3. 4X. Tambah 2Y tambah Z sama dengan 13. 2X tambah Y min 2Z sama dengan
Gimana? Ini kita namain dulu ya biar nggak bingung. Ini 1, ini 2, ini 3. Gimana? Kita eliminasi dulu salah satu variabel gitu ya. Jadi kita ambil dulu 2 persamaan. Ambil 2 persamaan. Bebas. Ibu di sini mau ngambil yang 1 dan 2 atau 2 dan 3 deh. Tadi kan belum ya. 2 dan 3. Nah, di sini ibu mau eliminasi Y gitu ya. Ibu di sini mau eliminasi Y. Eliminasi Y. Nah, berarti 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13. Terus 2X ditambah Y min 2Z sama dengan 9. Berarti kalau ibu mau eliminasi Y harus sama dulu kan koefisien Y ya. Yang atas 2, yang bawah 1. Berarti yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Nah, gitu ya. 4X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 13. 4X ditambah 2Y lah. Min 4Z sama dengan 18. Gitu. Berarti kita kurang ya. Oh, ini mah langsung hilang. Bener nggak ya? Ada yang salah nggak? Iya. 5Z sama dengan 5. Z-nya 1. Bener nggak Z-nya 1? 5Z sama dengan ya 4X kurang 4X 0. 2Y dikurangi 2Y 0. Z dikurangi minus 4Z jadi 5Z. Oh, minus 5. 13 dikurangi 18 minus 5. Nah, berarti Z-nya 5Z sama dengan minus 5. Z-nya sama dengan minus 1. Gitu. Kita simpen dulu. Ini lebih gampang ya, dia memudahkan ya. Nah, berarti kita ambil lagi 2 persamaan. Tadi itu berapa? 2 dengan 3. Berarti sekarang kita ambil, ibu ambil 1 dan 2 deh. Ambil 1 dan 2. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3. 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13. Ingat, tadi kita udah eliminasi Y, ini kita harus eliminasi Y lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah eliminasi Y, kita harus eliminasi Y lagi. Berarti yang bawah 2, yang atas 1. Berarti atas kali 2, bawah kali 1. 2X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 6. Terus 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13. Tinggal kita kurang ya. Karena sama. 2X min 4X min 2X. 2Y kurang 2Y 0. Tambah 4Z dikurangi Z, 3Z. Sama dengan 6 dikurangi 13 min 7. Ya. Ini kan tadi jadi persamaan 4, ini jadi persamaan 5. Nah, kalau ini mah memudahkan gimana? Karena ininya udah langsung ketemu nih, Z-nya minus 1. Berarti langsung kita substitusi aja ke sini Z-nya. Buat tahu nilai X, gitu ya. Simpen dulu deh. Z-nya min 1. Biar nggak lupa. Min 2X ditambah 3Z sama dengan min 7. Berarti Z-nya minus 1. Tadi kita punya berapa? Min 2X ditambah 3Z sama dengan min 7. Tadi ini persamaan 5. Kita punya persamaan 4-nya, Z-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Kalau nggak kayak gini mah tinggal di SPLDC biasa kalau ini ada X-nya juga ya. Tapi karena kita udah dapet Z-nya minus 1, tinggal kita substitusi. Nah, ini lebih memudahkan soalnya. Min 2X ditambah 3 dikali minus 1 sama dengan 7. Min 2X min 3 sama dengan 7. Min 2X, 3-nya pindah jadi 7 tambah 3 ya. Min 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 10 bagi minus 2. Minus 5.
Gitu. Kita punya Z-nya minus 1, X-nya minus 5, ambil aja SPLTV yang udah ada 3 tadi. Buat tahu nilai Y-nya. Gitu ya, misalkan Ibu ambil yang ketiga, 2X ditambah ambil persamaan 3. 2X tambah Y min 2Z sama dengan 9. 2 dikali minus 5 ditambah Y dikurangi 2 dikali minus 1 sama dengan 9. 2 kali minus 5 minus 10. Ditambah Y minus 2 kali minus 1 tambah 2. Ya kan? Negatif 10 tambah 2, negatif 8. Y sama dengan 9, negatif 8 pindah. Jadi tambahkan. Nah, Y-nya 17. Ya. Berarti Z-nya minus 1, X-nya minus 15, Y-nya 17. Tinggal kita selesain. Ditanyakannya X per Y, Y per Z, Z per X. X per Y berarti min 5 per 17. Ditambah Y per Z, ditambah Y per Z 17 per 1. Tapi negatif berarti kita kurang. Kan 17 per min 1 min 17. Nah, 17 karena kurang jadi karena negatif jadi kurang, tambah Z per X 1 per min 1 per min 5, minus bagi minus positif, jadi 1 per 5. Tinggal samakan penyebut. Benar nggak ya? 17 sama 5 berapa KPK-nya? 17 kali 7 kali 5 35, 85 ya. 85 bagi 17 5 min 25. 85 bagi 1, 85. Wah, gede banget nih angkanya, 17. 85 kali 17. Bener nggak jawabannya? Terbicak dulu ya. Bu, Kenapa? Ada yang salah nggak? itu yang persamaan 5 harusnya negatif 7 kan, Bu? Itu ibu ke bawahnya jadi Oh iya bener kan, makanya jadi jelek. Oke, terima kasih. Berarti ini harusnya benar. Ini negatif ya. Ini negatif berarti ini harusnya berapa? Oh iya salah semua tuh ini. Min 7 berarti min 7 tambah 3 min 4 ya. Min 4 berarti min 4 bagi min 2. 2. Oh iya benar. Berarti X-nya 2 di sini aja ya, pakai warna merah deh biar. Berarti biar kelihatan ya. Berarti X-nya 2. Nah, berarti masukin ke sininya gimana? 2X tambah Y min 2Z sama dengan 9. 2 kali 2, 4 ditambah Y min 2 kali min 1 sama dengan 9. Berarti berapa? Min 2 kali min 1, 2. 4 tambah 2, 6. 9 benar ya? 4 tambah 2, 6. 9 dikurang, iya benar ya. 4 tambah 2, 6. 6-nya pindah ruas, jadi dikurang. 9 kurang 6, 3. Berarti Y-nya 3. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya min 1. Gitu. Terus tinggal kita hitung 2, 3, min 1. Nggak usah di-save ini lah, berantakan. Berapa tadi? X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya min 1. Berarti X per Y gitu ya. X per Y tambah Y per Z. Ini mah di soal ya. Ditambah Z per X. Di soal di buku. Berarti X per Y 2 per 3 ditambah 3 per min 1 ditambah min 1 per 2. Nah, itu berarti gimana? 2 per 3. Ini kan positif bagi negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. 3 per 1. Positif bagi negatif, negatif. 1 per 2. Nah, tinggal kita samain penyebut. 3, 1 sama 2 berarti penyebutnya 6 ya? 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 6 bagi 1, 6 kali 3, 18. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 4 dikurangi 18, negatif 12. Negatif 12.
Negatif 3, negatif 15. Kenapa nggak ada? Ada salah hitung lagi nggak? Negatif 14, Bu. Berapa? Negatif 14 dikurang 3. Oh, iya. Iya, negatif 14 dikurangi 3, negatif 17 ya. Benar nggak? Ya, benar. Negatif 17. Ya, mantap. Terima kasih. D ya. Udah. Bisa ya? Jadi, kita rangkum. Jadi pertama, gimana caranya untuk menyelesaikan SPLDV? Gitu. Jadi kita menyelesaikan, ini mah cara ibu sih. Tapi kalau misalkan kalian ternyata belajar di tempat lain, terus ada cara yang lebih singkat, ya kenapa enggak? Yang penting mah benar gitu ya. Yang pertama, kalian eliminasi dulu. Eliminasi salah satu variabel gitu ya. Variabel untuk mengubah SPLTV menjadi SPLDV gitu ya. Nah, yang kedua kalian selesaikan SPLDV-nya tadi kan ya gitu. Jadi si SPLDV-nya udah ketemu dua variabelnya. Yang ketiga tinggal substitusi untuk mengetahui nilai variabel terakhir. Gitu. Terakhir. Gitu. Nah, sekarang mumpung masih ada waktu, Ibu bahas soal cerita biar langsung sekalian ya. Yes. Soal cerita yang nomor 96. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang nomor 93 itu mah gampang ya, tinggal di Amar, Boy, Cita, dan Dini pergi ke koperasi untuk membeli buku tulis, pulpen, dan pensil dengan merek yang sama. Amar beli 5 buku, 3 pulpen, 2 pensil, berarti tinggal dimisalin aja bukunya X, pulpennya Y, pensilnya Z gitu ya. Jadi 5X tambah 3Y tambah 2Z 31.500 gitu ya. Terus Boy beli 4 buku, 2 pulpen, 5 pensil gitu. Tinggal 4X tambah 2Y tambah 5Z berarti 31.000 gitu ya. Terus Cita beli 3X berarti ya 4Y tambah 4Z sama dengan 30.000. Berarti nah ditanyakannya Dini beli 1 buku, 2 pulpen, 3 pensil. Berarti harus cari tahu dulu harga buku berapa, harga pulpen berapa, harga pensil berapa. Nah, berarti itu tuh nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai Z-nya. Nanti udah dapat harga persatuannya, tinggal dicari tahu, oh Dini belinya berapaan gitu. Sama nomor 94 juga. Nah, sekarang Ibu bahas yang agak-agak sedikit beda. 96, dalam sebuah kotak gitu ya. Ada 40 bola gitu ya. 40 bola ini terdiri dari 3 ukuran berbeda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil katanya gitu ya. Nah, yang besar itu 60 gram, yang kecil itu 56 gram, yang sedang 56 gram, yang kecil itu 32 gram. Nah, jika berat total bola, total beratnya itu 2,2 kg. Nah, dan banyaknya bola sedang gitu ya, sama dengan 3 kali bola kecil. Banyaknya bola besar ditanyakannya banyaknya bola besar. Ini mah tidak besar ya. Nah, kayak telur ceplok. Nah, berarti gimana? Oh, berarti kalau kayak gitu kan berarti yang ditanyakan ini banyaknya bola kan. Nah, berarti kita misalkan gitu ya. Misal banyaknya bola besar itu banyaknya bola besar itu X, banyaknya bola sedang itu Y, banyaknya bola kecil Z gitu. Nah, terus gimana? Oh, ini total ada 40 bola. 40 bola teh berapa yang besar, berapa yang sedang, berapa yang kecil kan belum tahu nih.
Yang besar berapa nggak tahu, yang sedang berapa nggak tahu, yang kecil berapa nggak tahu gitu. Pokoknya mah kalau dijumlah-jamlah jadi 40 gitu ya. Kalau kayak gitu berarti kita punya persamaan satu. X tambah Y tambah Z sama dengan 40 gitu. Jadi banyaknya yang besar, banyak yang sedang, banyak yang kecil teh ada 40 gitu. Nah, terus yang kedua gimana? Oh, ini total berat. Ini kan pakai gram ya. Berarti ini kita ubah dulu ke gram berapa? 2200 ya. 2200 gram. Nah, berarti ini teh kan total bolanya teh si 2200 gram. Nah, kita sesuaikan dengan berat si bolanya. Oh, 60 kalau dikali sama banyaknya bola besar gitu kan ya. 60 gram dikali banyaknya bola besar ditambah 56. Kan bola sedang teh 56 gram. Banyaknya berapa kan belum tahu jadi Y gitu ya. 32 gram dikali sama banyaknya berapa kan belum tahu. Jadi kita gitu. Totalnya ada 2200 gitu. Kita punya persamaan 2. Yang terakhir, banyaknya bola sedang kan tadi bola sedang Y ya. Sama dengan 3 kali banyaknya bola kecil gitu. Oh, ini kita punya persamaan 3. Supaya jadi sama ya di satu sisi berarti kita ubah jadi Y min 3Z sama dengan 0 gitu. Jadi kita punya persamaan baru. Enggak, kita punya SPLTV. Kok enggak berubah warnanya? Ya udah. X tambah Y tambah Z 40 60X ditambah 56Y ditambah 32Z sama dengan 2200 Y min 3Z sama dengan 0. Nah, kita selesaiin ini untuk dapat X-nya. Nah, gimana? Ini bisa disederhanain ya, kayaknya biar nggak terlalu besar. Kayaknya bisa dibagi 4 ya. Nah, jadi kiri bagi 4, kanan bagi 4. Bu, boleh dibagi gitu atau dikali boleh. Kalau kiri kanan dua-duanya dikali atau dibagi gitu ya. Jadi selama dia dapat perlakuan yang sama boleh. Kita bagi 4 semua berarti 15X ditambah 56 bagi 4, 25 14Y ya. Ditambah 32 bagi 4 8Z ya. Sama dengan 550. Ini nggak bisa lagi dibagi karena ini ada 15 ya. Gitu, nggak bisa lagi dibagi 2. Nah, gimana caranya kita nyelesainnya? Selesain aja kayak biasa. Yes. Jangan tidur ya. Ibu tahu membosankan. Tadi berapa? X tambah Y tambah Z 40 terus berapa? Berapa? 15X ditambah 14Y ditambah 8Z sama dengan 550. Y min 3Z sama dengan 0. Gimana caranya? Sama, kita ubah dulu jadi SPLDV gitu ya. Kita ambil dulu yang 1 sama 2 deh, yang 1 sama 3. Yang 1 dan 3. Berarti gimana? X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Y min 3Z sama dengan 0. Nah, karena ini adanya YZ, kita nggak bisa ngilangin X di sini karena X-nya nggak ada. Berarti antara kita ngilangin Y atau ngilangin Z. Berarti ini ngilangin Y aja ya, karena udah sama koefisiennya. Berarti kita kurang karena dia sama-sama positif. Ya. Nah, supaya nggak bingung, ini kasih 0. Kurang. X kurangi 0, X. Ya kan? X kurangi 0, X. Y kurangi Y, 0. Z dikurangi 3Z, 4Z. Ingat ya. Z kurangi minus 3Z. Berarti minus positif. Berarti tambah 4Z sama dengan 40 dikali 0, 40. Kita punya persamaan yang keempat. Nah, berarti karena kita sudah eliminasi Y, kita ambil lagi persamaan lain, eliminasinya harus Y juga. Mau yang ini sama yang ini boleh, mau yang ini sama yang ini boleh. Yang mana ya? Yang ini aja yang gampang ya. 2 sama 3. Berarti 15X ditambah 14Y ditambah 8Z sama dengan 550. Nah, ini ininya kita kali 14 deh langsung di sini biar gampang. Kita kali 14 di sini. Berarti 14Y 14 kali 3 42 ya. Ditambah 42Z 14 kali 0 0. Nah, gitu ya. Ini jangan lupa 0 ya.
Berarti gimana? Kurang, karena kita harus ngilangin Y, karena dia sama-sama positif. 15X dikurangi 0, 15X. Gitu ya. 14Y dikurangi 14Y, 0. 8Z dikurangi 42. Berapa? 34 ya? Minus, benar enggak? Ya, 34 ya? 34Y sama dengan 550. Berarti di sini kita punya persamaan 5. 15X dikurangi 34. Benar nggak? 8 dikurangi 42, 34 benar ya? Benar kan? Ibu maksudnya 42-nya negatif, bukan? Mana? Yang Y sama min 3Z sama dengan 0, yang dikali 14, 42-nya negatif. Ibu positif. Oh iya benar. Nah, mantap. Iya. Itu dia. Pasti banyak akan ada yang salah di sini. Berarti ini negatif ya? Negatif, benar. Berarti 50Y. Nah, kalau ini lebih enak. Ibu udah feeling gak enak nih, ini pasti ada yang salah. Nah, gitu ya, benar-benar. Terima kasih. Soalnya kalau kayak gini tuh emang lebih jelimet, pasti kesalahannya lebih kesempatan untuk melakukan kesalahan lebih besar. 15X ditambah 50Y sama dengan, bener ya, 8 dikurangi negatif 42, 50 ya. 8 dikurangi negatif 42. Nah, jadi ditambahkan ya. Nah, sama dengan 550. Nah, tinggal ini kan udah kok Y, si Z. Ini Z. Nah, ini udah berbentuk SPLDV, tinggal kita eliminasi substitusi biasa. Ini lebih gampang kalau kita, lebih gampang diubah. 4 sama 50 susah ya, berarti ini aja kali 15. Atas kali 15, bawah kali 1. 15X ditambah 60Z sama dengan 40. Sama 40. Berapa 40 kali 15? 400. 600 ya? 600. Nah, terus 15X ditambah 50Z sama dengan 550. Eliminasi dulu X-nya. 10Z sama dengan 50. Z-nya 50 bagi 10, 5. Nah, sebenarnya kan yang ditanyain tuh cuman bola besar aja kan. Kita cuman butuh si X kan. Nah, berarti masukin aja ke sini. X ditambah 4 dikali 5 sama dengan 40. X sama dengan 4 kali 5 20. Pindah ya. 40 kurangi 20. X-nya 20. Gitu. Jadi X-nya 20 atau banyaknya bola besarnya 20. Itu bisa? Bisa ya. Tinggal tugas. Jadi yang kemarin yang belum tolong diselesain ya. Yang kali ini nggak akan sebanyak yang kemarin lah, karena biar nggak terlalu pusing juga kaliannya. Nanti tinggal cek aja di Edologi. Ibu akan upload tugasnya di Edologi setelah ini. Tapi masih di buku, jadi paling nanti nomornya berapa-berapanya aja di buku. Sama seperti biasa, jangan sungkan untuk mau